Bab 334. Putus lengan. Warrior yang tidak berpangku tangan, jiwa pedang pembunuh dilepaskan dengan gila, dan kecepatannya juga ditingkatkan hingga ekstrim. Tentu saja tetap saja tidak bisa membunuh Yantimo. Ketika jaraknya kurang dari 3 meter dari Yantimo itu, seberkas api kecil langsung memenuhi pedang invisible milik Warrior yang. Ketika untaian api ini muncul, udara di sekitar Warrior yang tiba-tiba menjadi panas. Tidak hanya demikian, sepotong kabut tiba-tiba melintas di tempat dia berjalan, yang disebabkan oleh udara yang menguap oleh filamen yang berapi-api ini. Sebelumnya, demi menyelamatkan Clara Xiao, dia telah melupakan semua dendamnya. Sekarang setelah pusaran pusat energi mengambil tindakan, Clara Xiao seharusnya tidak dalam bahaya. Karena kehidupan Clara Xiao tidak dalam bahaya, sekarang saatnya untuk membalas dendam. Meskipun dia tidak tahu mengapa angin dingin Jiuyu ini kembali lagi, tetapi ini tidak penting lagi, yang penting Yantimo muncul. Pedang ini bisa dikatakan sebagai pedang terkuat Warrior yang saat ini, karena dia tidak hanya menggunakan jiwa pedang pembunuh dan energi hitam, tetapi bahkan api hantu, kartu andalan terkuat yang tidak lagi dia sembunyikan. Tujuannya tentu saja untuk membunuh Yantimo. Adapun identitas Yantimo, saat ini, biarpun dia adalah keturunan keluarga tersembunyi, bahkan jika dia adalah putri leluhur pendiri sekte pedang, Warrior yang tetap akan membunuhnya. Ngomong-ngomong, ketika Yantimo ini dan Junomu itu sedang berburu angin dingin Jiuyu, tidak tahu ada-ada dengan angin dingin Jiuyu ini, mendadak berbalik, apalagi kecepatannya beberapa persen lebih cepat daripada ketika dia melarikan diri, seolah-olah dia menemukan sesuatu yang sangat bagus. Ini membingungkan Yantimo dan Junomu. Meski bingung, keduanya tidak menyerah. Keduanya meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan kemudian mengejar ke sini. Di sini, wajah Yantimo berubah drastis, karena aura mengerikan menyerangnya. Ketika dia melihat Warrior yang, hati Yantimo terkejut. Mengapa Warrior yang begitu kuat? Dia tidak memikirkan lagi masalah ini, karena Warrior yang sudah berada di hadapannya. Yantimo mendengus dingin, pedang hitam cian melintas di tangannya, pergelangan tangannya bergerak sedikit, pedang hitam cian memunculkan banyak bayangan energi, dan menebas pedang Warrior yang. Dia juga tidak menyimpan kekuatan, jiwa pedang level 7 pun tidak disimpan, karena dia merasakan sedikit debaran jantung akibat pedang Warrior yang. Dari samping, Junomu melirik Warrior yang dan Yantimo, lalu mengalihkan pandangannya. Baginya, tidak ada bedanya Warrior yang mati atau Yantimo yang mati. Sekarang keduanya bertarung, ini adalah waktu terbaik baginya untuk menangkap angin dingin Jiuyu itu. Begitu tubuhnya bergerak, Junomu bergegas menuju Jiuyu angin dingin, tetapi pada saat ini, mata Junomu menyusut, tiba-tiba menoleh, dan menatap Warrior yang dan Yantimo. Bang! Pedang di tangan Warrior yang dan pedang Yantimo bertabrakan tanpa diduga. Kemudian, mata Yantimo terbuka lebar, dan matanya penuh kengerian. Saat berikutnya, terdengar suara lembut tabrakan, pedang hitam level langit dia seketika berubah menjadi kehampaan, dan segera setelah itu, pedang di tangan Warrior yang menghantam kepalanya. Namun, ketika dia berada kurang dari beberapa inci dari kepala Yantimo, tameng cian tiba-tiba muncul di tubuh Yantimo, menghalangi pedang Warrior yang. Sesaat, dengan dentuman lembut, tameng cian itu langsung berubah menjadi kehampaan seperti pedang hitam cian. Pada saat ini, mata Yantimo tidak hanya ngeri, tetapi juga sangat ketakutan. Pedangnya adalah senjata langit tingkat bawah, tameng cian dia adalah roh tameng dari pedang senjata langit tingkat bawah, namun, di bawah pedang Warrior yang, keduanya sangat rentan.
Pada saat ini, penyesalan tiba-tiba muncul di hati Yanti Mo. Dia tidak boleh meremehkan musuh dan menangkis paksa serangan warrior yang tameng senjata langit tingkat bawah patah. Meskipun Yanti Mo ngeri di hatinya, reaksinya tidak lambat. Dia segera menunjukkan konsepsi niat angin, dan kemudian melayang ke samping dengan aneh. Namun, itu masih sedikit terlambat. Pedang warrior yang datang dari kanan, memotong lengannya. Set. Lengan kanan Yanti Mo berdarah pun terbang ke udara. Raungan histeris bergema di seluruh lapangan, dan wajah Yanti Mo langsung menjadi bengis. Pedang jiwa yang galak dan gila bangkit dari tubuhnya. Di sekelilingnya, energi pedang yang tak terhitung muncul dari udara. Cahaya pedang berkedip, momentumnya menakutkan. Memang berguna bersikap gila. Warrior yang berkata dengan muram, tetap saja mati sana. Selesai bicara, warrior yang menebas Yanti Mo, dan pedang ungu berenergi tipis melesat keluar dari ujung pedang dalam sekejap. Dengan dukungan jiwa pedang pembunuh level 6 dan energi hitam ungu, dan jejak api, energi pedang ungu ini menjadi sangat menakutkan. Kecepatan energi pedang ungu sangat cepat, seolah menembus ruang angkasa, datang ke Yanti Mo dalam sekejap, dan dimanapun lewat, sebuah palung udara putih panjang muncul. Di sana, semua udara terbakar menjadi kehampaan. Di sana, udara tampak terbakar, dan mulai berputar samar. Yanti Mo meraung, dan segera, pedang energi Qian yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya bergabung menjadi satu, dan kemudian berubah menjadi cahaya biru dan bertabrakan dengan pedang energi ungu warrior yang bang. Gelombang udara tiba-tiba pecah, dan seluruh tanah langsung retak. Energi pedang Qian dan energi pedang ungu menghilang, tetapi seuntai bara api datang ke Yanti Mo diam-diam. Ketika dia melihat untaian api, wajah Yanti Mo ngeri dan kehilangan suaranya. Berkata, benda spiritual surga dan bumi, kamu benar-benar memiliki benda spiritual langit dan bumi. Sekarang dia akhirnya tahu apa yang membuat dia berdebar. Ternyata itu adalah benda spiritual langit dan bumi ini, tetapi dia tidak tahu benda spiritual langit dan bumi yang mana itu. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan benda spiritual surga dan bumi macam apa untaian bara api ini. Tanpa ragu sedikit pun, dia menggunakan konsepsi niat angin secara ekstrim. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup, dan kemudian dia menghilang di tempat, muncul 30 meter di samping, dan melayang ke kejauhan tanpa pengurangan kecepatan. Hanya dalam 2 napas, Yanti sosok Mo menghilang 100 meter jauhnya, hanya meninggalkan satu kalimat yang terdengar dari kejauhan. Warrior yang balas dendam dari lengan yang patah, akan dibalas 100 kali lipat di masa depan, tunggu saja, dibalas 100 kali lipat. Melihat sosok Yanti Mo menghilang di kejauhan, mata warrior yang berkilat tak berdaya, kecepatan pihak lain benar-benar terlalu cepat. Tanpa bocah kecil, dia tidak bisa menahan kepergiannya. Tapi tidak masalah, dengan mematahkan salah satu lengan dia, termasuk bayar sedikit bunga terlebih dahulu, suatu harus pasti akan bertemu lagi, bukan? Sungguh mengejutkan. Pada saat ini, Junomu tiba-tiba berkata, aku tidak menyangka di wilayah selatan kecil akan muncul super jenius seperti kamu. Tidak hanya memahami jiwa pedang pembunuh, tetapi juga menaklukkan benda spiritual langit dan bumi, benar-benar mengejutkan. Warrior yang tidak berbicara omong kosong, pedang panjang ditebas, dan pedang ungu energi ditembakkan. Untuk orang di depannya yang melukai bocah kecil, apalagi yang bisa dia katakan pada pihak lain. Pihak lain tidak hanya melukai bocah kecil, tetapi juga menyebabkan roh Clara Xiao hampir hancur. Kebencian ini tentu saja harus dibalas.
Karena sudah menjadi musuh, semua bahasa tidak ada artinya. Melihat warrior yang menyerang, mata Junomu sedikit menyipit, dan sentuhan niat membunuh melintas di matanya, mengatakan, layak menjadi kultivator pedang, seperti yang diharapkan, semuanya sangat sombong. Selesai bicara mengepalkan tangan kirinya, dan meninju, naga energi emas keluar dan mengenai pedang energi warrior yang bang. Keduanya bertabrakan, dan dimanapun mereka bertabrakan, gelombang udara ungu emas menyebar dengan cepat. Warrior yang menginjak tanah dengan kaki kanannya, tubuhnya terbang menuju tubuh Junomu dalam sekejap, kemudian pedang panjang itu menebas Junomu tanpa pamrih. Dengan dukungan jiwa pedang pembunuh dan energi hitam ungu, serta kekuatan fisik, kekuatan pedang ini bisa dikatakan sebagai pedang terkuat warrior yang dan jejak api itu. Melihat kengerian pedang warrior yang sebelumnya, Junomu tidak berani ceroboh, juga tidak berani menangkisnya secara paksa. Dengan menggepakkan sayap di punggungnya, sosoknya tiba-tiba menghilang, tetapi dia tidak melarikan diri, melainkan muncul dengan aneh pada jarak 3 kaki di belakang warrior yang, kemudian seekor naga emas tiba-tiba muncul, membawa kekuatan yang menakutkan dan menerkam warrior yang. Mata warrior yang tidak menoleh, namun perlahan menutup matanya, menghilangkan berbagai pikiran yang ada di benaknya. Detik berikutnya, warrior yang memegang pedang invisible dan menebas ke belakang, dan sebuah energi pedang ungu melesat ke tengah alis energi naga emas raksasa, terdengar ledakan, dan energi emas meledak. Melihat adegan ini, mata Junomu sedikit menyipit, dengan keraguan, ketidakpahaman, dan keterkejutan di matanya. Karena pedang energi warrior yang benar-benar menyerang titik kelemahan naga energi emas miliknya, apakah ini kebetulan atau sengaja? Jika memang disengaja, wajah Junomu menjadi serius, karena kabarnya warrior yang memiliki kecemerlangan niat pedang. Jika rumor itu benar, maka semua keterampilan hitam di depan orang ini bukankah hanya sekedar pajangan? Warrior yang membuka matanya, dan menggerakkan tubuhnya, dan langsung datang ke tubuh Junomu. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang ditebas secara horizontal, dan nyala api memuntahkan energi pedang ungu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Junomu. Melihat nyala api ini, kelopak mata Junomu berkedut. Karena energi yang terkandung di dalamnya, bahkan membuat jantungnya berdebar-debar. Dia tidak berani gegabah. Junomu membanting kaki kanannya ke tanah dengan suara lembut, sosoknya menghilang di tempat yang sama dan muncul 30 kaki jauhnya. Namun, saat berikutnya, dia membanting ke arah warrior yang lagi, membuka tinju kirinya, dan kemudian mengguncang warrior yang dengan tajam, berteriak, "Kurung!" Tiba-tiba, warrior yang merasakan energi tak kasat mata muncul di ruang sekitarnya. Energi tak kasat mata ini seperti tali, perlahan mengencangkannya, membuat seluruh tubuhnya merasa terpenjara. Sentuhan permusuhan melintas di mata warrior yang, dan kemudian dia menebas dengan pedang, hancurkan. Energi pedang ungu meledak bersama dengan untaian api, kemanapun pedang lewat, ada gerakan tiba-tiba di ruang sekitarnya, dan kemudian rasa di penjara menghilang. Kali ini, warrior yang tidak menyerang, tetapi menatap Junomu, lalu tersenyum menghina, dan berkata, "Junomu, kamu jenius wilayah tengah, bahkan tidak berani menerima satu pedang dariku." Bersambung.